Shalom, saat ini saya akan membahas tentang cinta beda aliran gereja. Nah, kalau kita ngomong tentang yang namanya cinta, itu selalu saja ada yang namanya persoalan. Mungkin salah satu persoalan percintaan yang eksis atau yang sering dibahas di konten-konten yaitu percintaan lintas agama atau lintas iman. Tetapi kalau kita ketahui, orang yang satu agama, satu iman pun itu terkadang ada juga persoalannya. Di dalam yang namanya kekristenan, itu kita tahu ada banyak yang namanya aliran. Mungkin ada orang yang suka sama sesama Kristen, sama-sama ke gereja, tetapi ternyata alirannya berbeda. Nah, tidak sedikit pasangan-pasangan Kristen itu menghentikan hubungan asmaranya karena permasalahan perbedaan aliran gereja yang ada. Nah, cinta beda aliran gereja ini tidak kalah rumitnya dari cinta beda agama, bahkan mungkin bisa lebih nyesek dan lebih pelik lagi. Maksud saya di sini bukan bicara tentang Katolik dengan Kristen ya, tetapi bicara sama-sama penganut Kristen Protestan, cuma beda alirannya. Bayangkan saja, sudah satu agama, sudah seiman, seamin, tapi mungkin beda baptisan. Tidak satu denominasi atau mungkin tidak satu sinode. Nyesek sekali pastinya. Sudah sama-sama, ternyata ada bedanya juga. Nah, dilema seperti ini banyak terjadi pada kisah asmara pasangan-pasangan Kristen Protestan. Wajar saja karena dalam agama Kristen itu banyak yang namanya denominasi gereja. Misalnya ada yang namanya Lutheran, Calvinis, Baptis, Metodis, Pentakosta, Karismatik, Advent, dan juga lain-lainnya. Setiap denominasi itu punya pemahaman, tata cara ibadah, dan juga doktrin yang masing-masing. Ya, inilah yang menjadikan seringkali sebuah persoalan. Nah, misalnya begini, ada seorang pria dari aliran karismatik. Kita tahu aliran karismatik itu model ibadahnya adalah energik, atraktif. Pujian penyembahannya diiringi oleh full band atau full musik. Dan khotbah yang ada seringkali lebih menggebu-gebu. Dan pria ini mempunyai pasangan atau dia mencintai seorang wanita yang merupakan anggota gereja dari non-karismatik, di mana pola ibadahnya itu lebih liturgis, formal, tertata, suasana ibadahnya kontemporer yang hening dan teduh, sangat berbanding terbalik dengan model ibadah karismatik. Nah, kalau kedua-duanya adalah orang yang militan terhadap alirannya masing-masing dan tidak mau mengalah satu sama lain, itu yang akan menjadikan persoalan besar pada hubungan mereka. Ada juga kasus yang dimana mereka, pria dan wanitanya, sama-sama satu aliran karismatik mungkin, tetapi ternyata beda merek gereja atau beda sinode. Dan lebih parahnya lagi, kalau ada pemimpin gereja atau pendeta atau gembala sidangnya intervensi dalam hubungan mereka. Kadang ada banyak kasus juga beberapa pendeta yang tidak mau kehilangan anggota jemaatnya, itu menyarankan bukan hanya satu aliran, tapi harus satu merek gereja atau sesama anggota gerejanya saja mereka memilih pasangan atau menikahnya. Karena mungkin ada beberapa pendeta atau gembala yang tidak mau kehilangan anggota jemaatnya, mereka menyarankan untuk anggota jemaatnya itu menikah dengan sesama anggota saja. Nah, ini juga akan jadi sebuah persoalan. Tetapi saat ini kita akan bahas, bolehkah orang yang berbeda aliran gereja itu menikah? Saya katakan boleh-boleh saja, karena tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menentang itu. Yang ditentang adalah pernikahan yang beda iman atau beda agama. Nah, saat ini kalau memang mungkin kita punya pasangan atau kita mencintai orang yang beda aliran gereja, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan oleh orang yang mempunyai pasangan beda aliran gereja adalah
sebelum melanjutkan ke dalam jenjang pernikahan, harus punya kesepakatan terlebih dahulu ke depannya. Mereka harus bersepakat akan masuk ke dalam aliran yang mana. Karena dengan mereka sepakat, mereka berdua sepakat satu sama lain, itu akan lebih gampang untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Tanpa kesepakatan, percayalah kita tidak akan bisa untuk menjalani hubungan yang ada dengan lancar, dengan berjalan dengan mulus pastinya. Dan untuk setiap mungkin pemimpin-pemimpin rohani atau gembala-gembala sidang yang ada, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita oleh karena mungkin kita takut kehilangan anggota jemaat, lalu kita melarang-larang mereka. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana membimbing pasangan ini untuk mencapai yang namanya kesepakatan, supaya mereka sendiri yang memilih, dua orang ini memilih sepakat memilih aliran yang mana, di mana mereka berdua bisa sama-sama bertumbuh, di mana keluarga mereka bisa sama-sama mengenal Tuhan lebih lagi di dalam aliran gereja yang mereka pilih nantinya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan saat ini. Dan kalau saat ini dari antara Anda mungkin mengalami hal yang seperti ini, Anda bisa share mungkin kepada pemimpin rohani Anda, atau Anda bisa mungkin hubungi saya di kolom komentar yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.